Saya Blaise Prudente Lalel dari kelas 8A akan menyampaikan tentang teks penginjilan saya. Pada awalnya, Allah telah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan hal ini terdapat pada Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan yang menciptakan manusia pertama di Taman Eden. Dan Tuhan memberi sebuah perintah kepada manusia yang terdapat pada Kejadian 2 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, "Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Dosa dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap kehendak atau hukuman dari Tuhan. Dosa dianggap sebagai tindakan atau sikap atau keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dosa pertama kali masuk ke dunia melalui tindakan Adam dan Hawa yang tidak menaati perintah Allah. Manusia telah memiliki natur yang berdosa, sehingga Kristus ingin kita hidup tanpa dosa. Sehingga manusia juga harus hidup dalam Kristus dan tidak boleh jatuh di dalam dosa. Genapan janji terhadap Allah dengan manusia. Kristus telah lahir dalam proses lahir sehingga dibuktikan sebagai ia adalah 100% manusia. Kristus itu hadir karena kebaikan dan kasih Allah terhadap umatnya, sehingga ia mendatangkan anaknya yang tunggal untuk menggenapi janjinya. Ia juga mendatangkan Kristus sebagai penebus dan juru selamat bagi umatnya. Kelahiran Kristus. Kristus telah datang ke dunia sebagai penggenapan janji Allah terhadap manusia. Kristus telah lahir dari kandungan atau melalui proses lahir, sehingga itu membuktikan dia bahwa dia adalah 100% manusia. Kristus hadir itu karena kasih Allah terhadap manusia, terhadap umatnya, sehingga ia memberikan Kristus sebagai juru selamat bagi hidup umatnya. Hal ini dapat dibuktikan pada Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Layanan Kristus. Kristus melayani Allah dengan memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat dan melakukan mujizat. Pelayanannya menunjukkan kasih Allah dan menyediakan contoh hidup yang benar bagi manusia. Dia mengajarkan tentang pertobatan dan iman serta memberitakan perintah untuk berbalik dari dosa segera. Kematian Kristus. Yesus disalibkan sebagai pengganti hukuman dosa manusia, menanggung penderitaan dan kematian untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kematiannya di salib dianggap sebagai pengorbanan yang menyelamatkan dan menegaskan penebusan dosa. Bangkitan Kristus. Pada hari ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit dari kematian, membuktikan kemenangannya atas dosa-dosa dan kematian. Kebangkitannya adalah inti dari iman Kristen, menunjukkan bahwa hidup kekal
tersedia bagi semua orang yang percaya kepadanya. Refleksi yang saya dapat yaitu Kristus merupakan pribadi yang luar biasa. Dia dapat melakukan keajaiban dan dapat menjalankan rencana Allah, yaitu rencana Bapanya. Dia telah turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Pada saat Kristus lahir, Dia datang dan menjadi Mesias bagi kehidupan kita. Dia menjalankan pelayanannya dan telah membuat manusia percaya terhadap kuasa. Banyak manusia yang bertobat karena pelayanan Kristus. Namun, Dia harus melakukan dan menjalankan rencana Allah, yaitu mengorbankan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat bagi umatnya. Ia telah mati, disalibkan, dan salah satu hukuman mati yang paling hina adalah mati di kayu salib. Ia rela mengorbankan dirinya dengan cara yang paling hina untuk dosa umat-umatnya dan dapat menjadi penyelamat kehidupan umatnya. Di saat hari kematiannya, para murid-muridnya merasa sangatlah sedih. Namun pada suatu hari, Maria telah datang ke tempat penguburan Kristus. Di goa tempat penguburan Kristus, Maria datang dan heran mengapa pintu goa itu telah terbuka. Maka ia takut dan kembali ke teman-temannya. Tetapi di saat ia mau kembali, ia telah menemukan Kristus yang telah hidup kembali, dan ia mengetahui bahwa Kristus telah hidup dan mengalahkan maut atau mati. Kristus telah bangkit sebagai Mesias dan menjadi penggenapan janji terhadap janji Allah kepada manusia. Namun, mengapa manusia tidak dapat melakukan penebusan kepada dosa dirinya sendiri? Itu dikarenakan manusia adalah umat yang berdosa, dan manusia adalah orang yang selalu tidak menaati perintah Allah atau perintah Tuhan, sehingga manusia bisa disebut orang yang berdosa, dan umat yang berdosa tidak dapat mengorbankan dirinya sendiri sebagai juru selamat atau penebusan dosa mereka. Karena penebusan membutuhkan darah yang kudus, sehingga Allah menyertai umatnya dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia sebagai penggenapan janji Allah kepada manusia. Dosa manusia telah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga manusia telah hidup di dalam damai dan telah hidup dalam kehidupan tanpa dosa. Hal yang dapat kita pelajari yaitu kita dapat melakukan satu hal yang sama seperti Kristus lakukan kepada Allah, yaitu melayani. Dengan melayani Allah, itu kita dapat melakukan pelayanan itu sebagai bentuk terima kasih kita dan bentuk bersyukur kita terhadap Allah yang telah memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi umatnya dan umat Kristen.